Hey, kita ngebahas past simple lagi di video yang sekarang. Walaupun di video yang sebelumnya kita udah bahas past simple, tapi itu kan hanya was dan were. Kita sekarang akan bahas yang lebih dalam. So, jangan kemana-mana. Setelah bumper, kita akan masuk ke materinya. In audio. Di video sebelumnya, kita udah bahas tentang past simple, tapi hanya dengan was and were. Dan kita udah bahas, saya ngomongin sebenarnya bahwa di dunia nyata mungkin ya, past simple itu paling banget umum, paling sering digunakan. Mau itu lagi ngegosip, mau itu lagi baca berita, mau itu lagi nonton berita, mau itu lagi wawancara kerja, banyak banget, paling sering past simple dipakai. Nggak fair juga sih kalau bilang paling sering. Salah satu yang paling sering, mungkin itu yang lebih pasnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mudah-mudahan latihan soal dari video sebelumnya udah dicoba, karena kunci jawabannya ada di bawah. Dan juga kunci jawaban latihan soal untuk video yang sekarang ini. Oke, kita akan bahas past simple lagi, tapi kali ini kita nggak pakai was and were. Mudah-mudahan yang kemarin udah ngerti. So, kita turun ke bawah. Mati lagi. Nah, ini past simple. Nah, ada berita baik dari past simple ini. Kalau kita bicara past, artinya udah lewat, artinya sudah berlalu. Dan dibilang simple karena ini sederhana banget. So, again, friendly reminder, di video yang sangat-sangat pertama banget saya upload, ini ada di atas. Saya udah bilang, nanya pattern, saya akan selalu tulisnya subject dan verb. Karena ini pas kita pakai verb 2. Oke? Dua kata ini sebenarnya udah cukup. That's the good news. Itu berita bagusnya. Berita yang agak kurang apa ya? Saya nggak akan bilang berita jelek lah. Berita yang kurang menyenangkannya ini sih sebenarnya. Jadi verbnya ini terbagi jadi dua. Yang pertama kita sebutnya regular. Kenapa disebutnya regular? Gini, intinya si verb itu untuk menjadi verb 2, untuk jadi past simple, dia cukup ditambah the. Ini saya kasih garis miring ya. Kalau saya kasih garis miring 2 gini berarti maksudnya dia pengucapan, bukan huruf, tapi pengucapan. Atau ditambah ad gitu. Sebenarnya di penulisan juga cuma tambah the atau ad. Misal ya, dari want, ini kan verb satunya. Kalau mau jadi verb 2 dia wanted. Kalau jump, ditulisnya memang begini, tapi dibacanya nggak berarti jadi jumped. Apa ya, huruf pengucapan belakangnya tuh kayak huruf T. Dan tambah ed, enggak. Ini deh boleh deh. Walked. Nah, kenapa disebut regular? Karena ini verb satunya want, verb 2-nya wanted, verb 3-nya juga wanted. Begitu juga yang jump. Jumped. Walked. Verb 2 sama verb 3 sama bentuknya, sama persis. Jadi udah nggak masalah. Nggak perlu jadi masalah maksudnya. Tapi kalau ada regular, pasti ada juga irregular. Irregular atau tidak beraturan lah ya, atau tidak umum. Sebenarnya regular itu umum atau biasa. Cuman biasanya kalau di bahasa Indonesia guru-guru di sekolah yang saya tahu, mereka nyebutnya irregular itu tidak beraturan. Nggak salah,
nggak salah karena kita nggak direct translate. Saya kasih satu contoh, eat. Ini verb satunya ya. Begitu ke verb 2 jadinya ate. Oke? Lalu come, came. Oke lah, eat, ate, jadi a. Come, came, a juga. Nanti dulu. Saya bilang ini tidak beraturan atau irregular. Jadi gini, kalau nggak beraturan atau irregular itu ketika misalnya yang saya tulis nih fly, dia nggak jadi flay, nggak jadi flew. Penulisannya kayak begini, F-L-E-W, tapi kita pengucapannya flu, seperti sakit flu. Itu. Ada lagi, write, wrote. Nah ini kita sebut irregular karena verb 3-nya itu berbeda total. Eat, ate, eaten. Itu verb 3-nya. Come, came, come lagi. Fly, flew, flown. Write, wrote, written. Ada lagi yang lebih parah kalau kita nulisnya cut verb satunya. Verb 2-nya masih cut juga. Nanti di bawah di deskripsi saya saya lampirin list dari verb irregular yang umum, yang paling sering dipakai. Nah, berita buruk yang berikutnya nggak ada aturannya. Mana verb yang regular, mana verb yang irregular. 1, nggak ada aturannya. 2, tidak ada alasannya. Jadi memang harus dihafalkan. Cara menghafalnya jangan dibaca, menghafalkan bentuk. Ada yang bisa kayak gitu tapi nggak semua. Nggak semua bisa kayak gitu. Saya termasuk yang nggak bisa. So, what I did, yang saya lakukan itu ya mulai pakai di sehari-hari. Itu aja. Karena semakin sering dipakai semakin hafal. Imagine this, satu orang anak perantau, katakanlah dari luar Pulau Jawa, datang ke Bandung, tidak tahu bahasa Sunda. Lama tinggal di Bandung, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama mulai ngerti, lama-lama mulai bisa. Kenapa? Karena exposure-nya terus. Ada banyak murid saya bisa bahasa Korea, nggak pernah les Korea, hanya karena sering nonton. So, intinya kalau bahasa itu sering dipakai, jangan takut salah. Why? Because it's not your language. Itu bukan bahasa kamu. Kalau kamu orang Indonesia dan salah dalam berbicara bahasa Indonesia, then seharusnya kamu malu. Tapi kalau bicara bahasa lain, don't worry. Okay? Anyway, balik lagi ke sini. Jadi gini, kalau kita bicara, saya tulis lagi deh ya, subjek sama verb 2. Kalau kita bicara past simple, artinya sudah lampau. Saya kasih satu contoh ya. I ate 15 minutes ago. 15 menit yang lalu sudah lewat dong. Sebenarnya 15 minutes ago ini nggak ditulis pun nggak apa-apa. Tapi kalau ditulis ya jadi lebih jelas waktunya. Oke? Atau she called. Called. Regular. She called me this morning. This morning juga udah lewat. Gak ditulis gak apa-apa, kalimatnya benar kalaupun gak ditulis. Tapi kalau ditulis jadi lebih jelas. Intinya itu aja. Lebih jelas waktunya maksudnya. Nah, ini kan, ini I subject, she juga subject. Ate, double underline ya. Itu verb, ini juga double underline. Verb, udah, that's it. Jangan dikasih was, jangan dikasih were. Kalau dilihat di video sebelumnya saya udah bilang, was and were itu hanya bareng sama adjective atau sama noun. Kenapa pakai was and were? Karena nggak ada verb, jadi pakai itu. Kalau udah ada ini, ya nggak usah. Verb itu intinya, verb itu kata kerja, activity, action, sesuatu yang dilakukan. Itu aja. Nah, udah ada itu, nggak usah pakai was, nggak usah pakai were. Finish. Jangan, kadang-kadang gini,
oh tambahin ini, supaya terkesan kompleks. Kenapa pengen terkesan kompleks? Supaya terdengar pintar. No, that's not the concept. Nggak kayak gitu konsepnya. Oke? Oke. Nah, balik lagi. Ini seperti biasa saya selalu mulai dari yang positive sentence. Sekarang kita bicara negatif. Kalau bicara negatif ganti warna dulu, biasanya pakai red. Kalau negatif, I did not atau didn't eat. Atau ini nggak tulis waktunya bukan karena nggak boleh ya. Saya malas nulisnya itu aja. He didn't call. Nah, kalau dilihat-lihat lagi, subjeknya masih sama, ada kan? Lalu ada didn't. Saya buletin deh, biar nggak pusing deh. Nah, ini si verbnya balik lagi ke verb 1. Udah. Jangan gini, masih saya ada beberapa murid saya yang masih bikin kesalahan umum kayak gini. She didn't came. Came itu verb 2, tapi dia masih pakai didn't. She didn't came. No. Ternyata di sekolahnya dia diajari, dia begitu sama gurunya. Dan sekolah 3 tahun SMA hanya past simple sampai orang tuanya juga komplain. Di sini saya jelasin lagi, kalau sudah pakai did atau did not, balik lagi ke verb 1. Oke. Ini sebenarnya udah ketulis rumusnya sih untuk yang negatif. Tapi oke lah, pasti ada yang nanya kok nggak ditulis rumusnya. Saya nggak suka nyebut ini rumus karena ini tuh sebenarnya bahasa mah kenapa mesti ada rumusnya. There you go, dah dikotakin. Subjek kasih verb 1, ini untuk negatif, dicatat. Oke. Nah, kita ganti lagi sekarang pakai warna hitam. Kalau ada positif ada negatif, tentu ada question. Yang di atas itu aja ya saya bikin ya. Did I eat? Oh ya, kalau pakai I saya maksudnya, mau di awal kalimat, mau di tengah kalimat, mau di akhir, itu selalu capital, selalu huruf besar. I don't know why, tapi cara menulisnya gitu. Dan hanya I, yang lain enggak. Jadi mungkin biar narsis. Anyway, did I eat? Jawaban yes, I did. Atau no, I didn't. Oh ya, sebelum saya lupa, balik lagi ke atas ya. Kan kalau di present simple, kalau he, she, it, itu verbnya pakai S kan. She works, she eats, he sleeps. Kalau di sini nggak pakai S di past simple maksudnya. Itu S hanya berlaku untuk present simple, untuk present simple. Oke? Nah, yang satu lagi berarti jadi did she, kenapa huruf besar? Salah ini, sorry, bentar ya. Did she call? Yes, she did. Itu huruf besar lagi. No, she didn't. Udah, that's it, itu aja. Hanya seperti itu. Pasti nanya rumus lagi. Did sama subject tambah verb 1 kasih tanda tanya. Ini yang utamanya. Nanti mau dikasih apa-apa terserah. Satu, sebenarnya kalau pertanyaan itu kan nggak cuman, ini saya belum pernah bahas di video-video sebelumnya, tapi saya akan bahas sekarang. Jadi kalau namanya pertanyaan itu kan nggak cuman iya dan tidak, nggak cuma close question, ada open question juga. Nih, kalau udah ngerti ini, untuk bikin open question itu gampang banget.
Lihat dulu ini ya. Did she call? Gini aja ya, ini yang saya pakai. Nah, kalau misalnya saya tanya did she call? Yes she did. Atau no she didn't. Udah, hanya sebatas itu. Tapi itu kan hanya yes, no, atau mungkin I don't know. Bisa 3 lah ya. Kalau open itu bisa macam-macam. Nah, formatnya begini kan. Anggap saya kasih question word ini deh. Why? Why did she call? Kenapa dia telepon? Oke? Gak mau pakai why? Kita coba kata tanya lain. When? When did she call? Yesterday, this morning, this afternoon, 2 weeks ago. Open kan bisa macam-macam. Mau pakai who? Who did she call? How did she call? Bisa macam-macam. So intinya gini, kalau ini saya balik lagi ke atas sedikit. Kalau sudah tahu ini, sudah ingat konsep bikin yes or no question, sudah paham di situnya, tinggal dikasih question word aja yang appropriate ya, yang proper gitu. Jangan where masih bisa sih. What did she call? Agak aneh. Biasanya yang umum kan ini why, when, who, how. Bisa how did she call? By phone atau by video call misalnya kan bisa. Jadi tetap question word tapi harus yang proper, harus yang apa ya, yang masuk akal lah intinya begitu. Nah, itu dia past simple yang umum kayak gitu. So kalau kita recap, satu, jangan dikasih was, jangan dikasih were karena sudah ada verbnya. Kalau nggak ada verbnya, kalau yang ada itu adjective atau noun, oke, kasih was atau were. Kalau ini nggak usah. Oke. And secondly, ini yang paling popular, paling sering dipakai, tapi nggak berarti ngomongin future pakai simple past. Kan past, bukan future. Kalau future lain cerita. Oke. 3. Cara terbaik untuk belajar past simple dipakai ngomong. Banyak banget. Cara yang paling mudah pakai ngomongnya mesti gimana? Ngomongnya mesti sama siapa? Nonton film, ulangin. Karena kalau di film itu selalu pakai bahasa ya ini, pakai past simple, bukan selalu lah ya. Seringnya pakai past simple kalau di film. So itu dia. Nah, saya mau ingetin sekali lagi, di bawah saya udah masukin kunci jawaban untuk yang wasn't were. Saya masukin di situ, di description. Terus saya masukin juga latihan soal di bawah. Sama saya kasih link ID punya saya. Boleh ditonton, boleh dilihat-lihat karena itu katalog dari skill-skill yang bisa nge-upgrade kemampuan kamu supaya dalam tanda kutip kamu lebih mahal. Supaya kamu lebih value kamu naik. Dan itu saya pilihin yang memang ini kepake nih, ini bagus. Oke? So, lihat-lihat di situ. Kalau cocok, tinggal beli. Oke? Saya masukin juga linknya nih di sini. Nanti tinggal lihat ke bawah, tinggal klik. Dan segitu aja untuk pelajaran past simple hari ini. Nggak tahu ini udah berapa menit. Cuma mudah-mudahan membantu. Ingat, jangan takut salah. Oke? Why? It's not your language. Jadi jangan takut salah. So there you go. Saya juga ada playlist lain. Boleh dilihat. Itu untuk belajar mewarnai. So there you go. Thank you very much. And I'll see you in my next video. Bye. In audio.